Halo semuanya, jumpa lagi dalam sesi Kongko di channel Insporoni. Kali ini acaranya ini sangat spesial karena saya mengundang pembicara kita yaitu Ibu Ade Iva Wicaksono ya. Welcome, selamat datang dalam acara Kongko ini, Bu Iva. Halo, halo juga Mas Roni. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Ya, Terima oke, kasih. saya kenalkan secara singkat dulu ya kepada penonton semuanya mengenai profil dari Ibu Iva ini. Jadi beliau itu adalah seorang yang mengambil doktor di bidang psikologi sosial ya Bu ya, dari Ya, UI, betul, betul. dan saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Ya. Oke, jadi malam ini tema yang mau dibahas ini Bu, jadi tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Gen Z gitu ya. Ini sebetulnya bermula dari cuitan-cuitan yang muncul di Twitter gitu ya. Akhirnya setelah saya kontak, waduh saya sangat bersyukur banget Ibu Iva langsung merespon. Nah ini menarik Bu, jadi beberapa jam yang lalu saya sempat membaca nih, ada seorang profesor di Italia, Profesor Marco Impagliazzo, ya mudah-mudahan nggak salah sebut nama beliau. Dia mengatakan dia kagum dengan Pancasila yang menjadi dasar negara kita gitu ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia itu harusnya mengendorse Pancasila ini ke kancah internasional. Dan Pancasila ini menjadi simbol toleransi dan pemersatu gitu ya. Nah, saya pikir berarti ini sesuatu yang membanggakan ya buat kita ya, negara dan juga warga Indonesia ini. Malam ini saya mau mengajak Ibu Iva untuk bisa memberikan pandangan-pandangannya gitu ya, terutama bagaimana Pancasila itu bisa relate dengan kehidupan dari anak-anak muda ya, karena zaman sekarang itu kan anak-anak muda itu selalu pikirnya apa yang relate, ini relate nggak sih dengan saya gitu ya. Bagaimana ini bisa menjadi suatu hal yang membuat mereka tertarik. Nah, silakan Bu. Baik, terima kasih Mas Roni, terima kasih sudah diundang di channel ini. Saya Sama-sama. juga merasa, saya juga merasa diapresiasi. Terima kasih. Jadi ternyata media sosial nggak selalu buruk ya, ada baiknya juga ya Mas Roni ya, bisa menghubungkan kita dengan banyak orang untuk saling berbagi. Boleh nggak kalau saya berbagi dulu tentang apa itu karakter gitu ya? Boleh nggak ya? Oh ya, silakan ya. Karena kan kadang-kadang orang bicara karakter, tapi sebenarnya banyak orang yang tidak terlalu paham apa itu karakter gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal karakter Pancasila atau cocok nggak sih atau relate nggak sih nilai-nilai Pancasila dengan karakter dari Gen Z ini gitu ya, kira-kira relate gitu. Maka saya mulai dulu dengan mengatakan bahwa apa sih karakter itu? Saya ingin menjelaskan serba sedikit. Karakter itu sebenarnya adalah ciri-ciri unik dari setiap individu yang relatif menetap gitu. Jadi kalau kita bicara karakter, kita bicara ciri-ciri yang memang khas pada individu itu. Jadi karakternya Mas Roni itu beda sama karakter saya. Bahkan karakternya kita nih dengan saudara kita satu perut, lahirnya dari satu perut satu ibu gitu, itu juga bisa berbeda gitu. Jadi itu adalah ciri-ciri unik yang relatif menetap yang merupakan kekuatan kita gitu. Nah ini yang sebenarnya orang harus paham. Jadi kalau bicara karakter sebenarnya kita bicara kekuatan individu gitu loh Mas Roni. Jadi kalau orang bicara pendidikan karakter makanya sebenarnya bicara kekuatan individu yang mendorong individu untuk menjalani kehidupan yang disebut dengan good life gitu. Jadi kalau bicara karakter, kita bicara moral, kita bicara good life. Artinya kalau orang kita katakan sebagai, duh karakternya buruk, itu artinya bukan karakter, itu artinya tidak berkarakter. Karena kalau karakter itu inherently lies in it adalah bahwa orang itu memiliki daya dorong di dalam dirinya, keunikan di dalam dirinya yang membuat dia bisa menjalani kehidupan sebagai sesuatu yang good life, stable, baik, mengikuti perubahan dan sebagainya, kurang lebih begitu. Nah, kenapa saya mau menjelaskan ini? Karena kemudian saya ingin sebelum relate dengan Pancasila tadi, saya ingin merelate dulu
di dalam istilah karakter itu juga ada yang namanya istilahnya karakter strength, Mas Roni. Karakter strength atau kekuatan karakter. Nah, kekuatan karakter itu apalagi? Kekuatan karakter itu adalah modal dasar psikologis di dalam diri kita. Jadi kayak bahan dasar psikologis di dalam diri kita yang intinya itu proses-proses psikologis kita ya. Proses-proses psikologis kita yang kira-kira membentuk nilai-nilai yang baik. Gitu. Membentuk atau mencapai nilai-nilai yang baik. Sehingga kalau di dalam pembelajaran mengenai karakter, mungkin Mas Roni di tempatnya bekerja pasti paham dengan ada 10 karakter utama manusia gitu yang disarikan dari berbagai pemikiran para ahli psikologi maupun para ahli pendidik mengenai karakter-karakter apa saja yang paling utama atau nilai-nilai apa saja yang paling utama yang harus ada dalam diri individu. Jadi karakter strength itu proses-proses psikologis untuk kita bisa akhirnya mewujudkan nilai-nilai itu bisa mencapai kebaikan dan sebagainya. Karakter strength ini lahir dari mana? Kekuatan karakter kita yang pada akhirnya nanti akan membentuk keutamaan karakter kita itu lahir dari budaya, lahir dari sistem nilai, lahir dari tradisi, lahir dari kebiasaan gitu ya, lahir dari berbagai hal yang ada di lingkungan kita gitu. Jadi kita bisa melihat juga misalnya gender itu berpengaruh, laki dan perempuan itu berpengaruh sampai akhirnya kita bisa memiliki kekuatan karakter. Keluarga, sekolah gitu. Jadi kalau kita bicara karakter ini, Mas Roni memang bicara sebuah domain atau sebuah konsep yang sangat luas. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kalau bicara karakter itu bicara moral, bicara hidup yang baik. Kalau bicara karakter itu juga berarti bicara kekuatan karakter. Kekuatan karakter itu proses psikologis dalam diri kita untuk memenuhi atau untuk mencapai atau untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang baik, core virtus, nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita. Dan itu sangat dipengaruhi, tidak vakum sosial pembentukannya, itu sangat dipengaruhi oleh domain atau ranah di mana kita beraktivitas dan kita hidup. Kira-kira kurang lebih dasarnya ini dulu biar kita ini Mas Roni satu persepsi dulu sebelum kita merelate dengan Pancasila dan Gen Z. Itu dulu Mas Roni, gimana? Saya jadi ingat pernah juga mengajarkan karakter building. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu kembali, wah ini merimain kembali gitu ya, merecall kembali memori tentang pendidikan karakter itu. Saya juga maksudnya mengamini ya hal tersebut. Nah sekarang ya bagaimana di tengah-tengah era digital ini ya, untuk bagaimana bisa memperkuat gitu ya nilai-nilai Pancasila itu dalam pembentukan karakter ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya, khususnya untuk Gen Z pada saat ini. Ya, kita mungkin perlu kembali melihat juga dulu ya Mas Roni, sebenarnya ciri-cirinya atau main karakter dari atau core karakter dari Gen Z ini seperti apa gitu ya. Jadi kalau Gen Z ini kan lahir kira-kira di antara 1997 ya sampai 2012, kira-kira more or less seperti itu kan ya, benar ya? Yeah. Jadi kalau sekarang kira-kira kalau mereka dia lahirnya 2012 ya sekarang umurnya berapa? 9 tahun ya. Sedangkan yang paling tua itu kira-kira umurnya 20 berapa tahun gitu ya. Nah, berarti lepas SMA gitu ya. Betul. Nah, ini berarti mereka mahasiswa dong ya. Betul, maba, mahasiswa baru nih gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau banyak hasil riset nih, Mas Roni, misalnya dari Pew Research Management misalnya menyebutkan ada apa. Tapi kalau disarikan kira-kira sebenarnya karakter paling utama dari mereka ini adalah mereka lahir dalam
dalam kemajuan teknologi itu ya. Tech Iya. savvy itu mereka adalah generasi yang paling lekat dengan teknologi dibanding kakaknya atau ya dibanding kakaknya yang milenial yang Gen Y. Gen Y ini masih ada yang lahir, kalau dia lahirnya 1981, dia kira-kira baru mengenal internet umur berapa gitu kan. Tapi kalau ya yang ini lahirnya udah langsung ada internet, langsung ada revolusi digital dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Ada Itu yang menyebut pertama. generasi jempol, Bu. Iya. Karena sibuk sama jempolnya aja ya. The Zoomers, I-generations, disebut juga I-generations, the Zoomers, gitu-gitu. Nah, dan mereka ini nggak ada historical burden-nya. Mereka nggak punya historical burden. Ini anak-anak yang lahir kalau di Indonesia misalnya udah jelas dia nggak kenal perang kemerdekaan, kemudian G30S, PKI, terus malari dan semua nggak ada. Dia ini benar-benar kayak nggak ada historical burden-nya, sehingga kita bisa lihat banyak tuduhan-tuduhan dialamatkan kepada Gen Z ya. Yang pertama itu digital native, itu mereka digital native. Tapi ini ada beberapa hal yang sebenarnya menarik, dan itu nanti kita akan relate dengan nilai-nilai Pancasila. Yang jelas mereka juga pragmatikal ya. Pragmatikal dan financially minded. Jadi pragmatis, orang-orang anak-anak Gen Z ini pragmatis banget dan orientasinya adalah finansial. Sejauh mana ini saya akan kuat finansialnya dan sebagainya. Jadi kita tidak heran melihat Gen Z ini kecil-kecil udah pada main saham, ya kan? Gitu. Karena mereka lahir di dalam sebuah masa di mana mereka memang dibalut oleh nilai-nilai pragmatisme itu. Nah, kemudian entrepreneurial, banyak yang bilang bahwa mereka sangat orientasinya wirausaha. Jadi makin kesini kan makin sedikit yang kepingin jadi pegawai negeri gitu-gitu. Ya kan? Jadi lebih ke gue bisa bikin usaha sendiri atau gue nggak keluar dari rumah, gue dapat duit gitu. Jadi apa? Jadi YouTuber lah dan sebagainya. Ini mereka entrepreneurialnya tuh sangat tinggi karena mereka independen. Jadinya karena mereka independen, ini juga membantu anak-anak Gen Z ini untuk menjadi konsumen yang punya sharp judgment. Jadi dalam berbagai literatur disebutkan Gen Z ini kalau konsumsi mereka sangat sharp judgment dibandingkan misalnya generasi milenial atau generasi saya. Kalau saya kan boomers, mungkin di bawah saya milenial. Kenapa? Karena mereka perhatikan anak-anak Gen Z itu karena mereka financially minded, mereka kalau membeli sesuatu itu biasanya mereka judgment-nya lebih tajam. Misalnya mereka akan lihat di Instagram, mereka punya teman-teman di Line yang memberikan mereka rekomendasi, gitu-gitu loh. Jadi riset dulu ya. Iya, dan mereka orang-orang yang kalau mereka membeli sesuatu itu murah, bagus, itu udah sharp judgment-nya itu udah jelas banget gitu. Nah, tapi positifnya, ya itu juga positif sih. Mereka juga generasi yang real. Nah, ini yang bisa kita soroti nanti adalah most of them itu lahirnya dalam diversity, dalam keanekaragaman, baik sosial, budaya dan sebagainya. Nah, ini yang mestinya kita bisa pinpoint untuk let us see apa sebenarnya yang ada di situ gitu. Nah, tapi ada satu yang sebelum saya menyerahkan kembali ke Mas Roni yang ingin saya sampaikan adalah they have the biggest mental health challenge ya. Jadi mereka itu generasi yang paling mengalami tantangan kesehatan mental karena banyak studi mengatakan they are the loneliest generations. Generasi yang paling kesepian. Kenapa? Karena mereka bertemannya semua di dunia maya. Misalnya saya lihat contoh-contoh dari, karena kebetulan saya punya Gen Z di rumah 2 orang, punya 1 milenial, dan milenial ini saya udah lihat he is getting older, jadi udah polanya udah kelihatan gitu. Yang 2 ini anak
anak Gen Z gitu. Apalagi yang bungsu. Saya lihat betul. Oh, dan saya lihat teman-temannya. Sebenarnya mereka lonely. Kenapa? Sahabat-sahabatnya itu kan ada di dunia maya. Apalagi Gitu. ditambah pandemi ini ya. Nah, betul Bisa, banget. ya. Banget gitu. Jadi mereka berteman, mungkin ribuan temannya, followernya ribuan gitu. Ratusan ribu, tapi they don't have the real friends. Jadi makanya Pew Research mengatakan they are the loneliest generations ever gitu. Ya mungkin saja sehingga they have the biggest mental health challenge. Ada tantangan kesehatan mental untuk terus menyehatkan diri, menjauhkan, karena kan lonely itu biasanya membawa ke arah some degree of issues in mental health gitu ya. Bukan mengalami gangguan saja, tetapi ada issues of mental health yang kemudian muncul nanti stres, anxiety dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi Mas Roni kan bergaulnya sama anak-anak anak-anak ini kan anak-anak SMA. Jadi barangkali lebih ini dari saya, lebih sensitif dari saya mengenai hal-hal seperti ini. Mungkin Mas Roni dulu berbagi soal the character of Gen Z ini. Saya juga di rumah ada 2 anak Gen Z gitu ya. Nah, sebetulnya saat ini saya sudah nggak ngajar langsung gitu ya dengan murid karena di bagian kurikulum. Waktu-waktu sebelumnya berinteraksi dengan mereka, ya saya melihat ditambah dengan pas masa pandemi, isu yang tadi Ibu Iva bilang itu sangat relevan banget gitu ya. Isu mental health itu. Sebetulnya sangat serius. Ada juga yang seorang rekan gitu di bagian riset yang di kantor, dia bilang, iya ini kami melakukan juga survei. Nah ternyata memang seperti ini Pak Roni. Ternyata apa yang disampaikan itu, wah ini berhubungan gitu ya. Nah ini jadi benar-benar ini challenging banget ya. Ini sesuatu isu yang sangat besar ya. Ditambah lagi dengan itu tuh concern kita tadi Bu ya sama-sama tentang ini nih bagaimana mereka bisa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan sebagainya itu tantangannya makin besar juga nih Bu ya. Betul banget. Nah, makanya kalau saya ketika diajak untuk bicara bagaimana sih merelate karakter nilai-nilai Pancasila ini untuk jadi karakter. Makanya saya tadi ajak yuk kita ngomong karakter dulu gitu. Kenapa? Yes. Bukan intinya tadi keunikan ciri-ciri pada setiap individu, dan kita tadi juga sepakat beberapa ciri dari Gen Z ini. Nah, salah satu yang penting adalah bahwa mereka independen dan they are so appreciative about uniqueness gitu. Jadi kalau kita perhatikan anak-anak Gen Z ini mereka tuh apa sih istilahnya? Mereka senang dengan sesuatu yang orisinil atau mereka senang dengan sesuatu yang unik gitu. Jadi kalau gue tuh dandanannya gini tuh gitu misalnya. Kalau gue dandanannya gini nih karena ini gue. Nah, apa ya? Identitas keunikan. Nah, identitas dan menonjolnya, the vividness gitu ya. Menonjolnya karakter diri, keunikan diri itu buat mereka penting. Gitu. Ini beda. Beda dengan karakter misalnya nggak usah jauh kayak saya deh, mungkin milenial kali barangkali ya. Kalau saya kan di atasnya lagi di ibunya milenial. Nah, mereka milenial saja itu masih terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran bahwa kita ini guyup, kita harus sama, kita harus seragam, nggak apa-apa. Nah, coba perhatikan mana ada anak Gen Z mau diseragamin, mana ada. Betul, nah ini tantangan banget deh buat pedagog, buat guru, buat ulama, pendeta, buat semualah yang bergerak di bidang itu, bahwa nggak bisa nih cuma ngomong, oh ini harus relate gitu. Relate seperti apa? Pahami dulu karakter dari Gen Z ini, baru kita bisa lihat bagaimana merelate orang yang independen, yang unik, yang pragmatis ya, yang teknologi savvy dan sebagainya itu ke dalam sebuah sistem nilai yang baku dan memang kaku gitu. Pancasila ini kan memang baku ya, and we have to accept it. Bagaimanapun itu adalah landasan negara kita, filosofi negara kita, dan itu
dipenuhi oleh nilai-nilai yang memang disarikan dari seluruh nilai-nilai yang mulia dan agung yang pernah ada dalam kebudayaan di bangsa ini. Jadi itu menjadi landasan kehidupan kita. Tetapi if you just say sama mereka, ya pokoknya harus patuh, itu nggak akan, it's not going to work dengan Gen Z. Yes, Nah, yes. ini yang mungkin sebenarnya kongko-kongko ini barangkali kita bisa saling berbagi what should we do gitu. Tapi kalau saya tadi melihatnya seperti itu. Kita pahami dulu seperti apa karakter mereka, baru kita melihat bagaimana caranya merelate dengan nilai-nilai Pancasila. Gitu sih, Mas Roni. Betul, mengenali dulu karakteristik mereka gitu ya. Karena ya problemnya juga yang saya juga temui gitu ya, dan juga saya membaca buku-buku tentang Gen Z itu, sampai ada satu buku juga sebetulnya itu dia membahasnya dari segi spiritual, tapi dia melihat banyak buku yang membahas tentang generasi kami, tapi nggak pernah melihat dari dunia kami. Iya. Nah, jadi selalu melihat dari kacamata justru dari boomer gitu kan. Nah itu yang jadi kendala, itu jadi ibaratnya nggak bisa connect gitu, ada gap. Nggak bisa. Nah, saya setuju yang Ibu Iva sampaikan tadi ya. Ini sebetulnya tantangan dari pendidik nih ya. Iya, banget. Guru-guru yang ya orang tua apalagi ya untuk bisa mengenali tentang keunikan mereka. Baik. Ya, saya setuju. Saya selalu mengatakan kalau untuk membicarakan ini, ya saya nggak tahu ini bisa selesai dalam waktu pembicaraan kita apa menjadi panjang. Tapi kalau saya sih ingin mengatakan bahwa kita mulai proses itu semua, proses apa tadi namanya merelate atau menjadikan, kalau kita pakai ilmu karakter, ilmu psikologi karakter, kita menjadikan nilai-nilai Pancasila ini sebagai bagian dari proses memperkuat karakter mereka, sehingga mereka akan tumbuh dengan keunikan yang baik, gitu. Jadi kalau bicara karakter strength kan, salah satunya tadi saya sampaikan ada budaya, ada gender, ada keluarga, ada sistem keagamaan dan sebagainya. Nah, kita masukkan di situ Pancasila supaya tumbuh pada dasarnya nanti kekuatan karakter mereka dan mencapai karakter utama yang sifatnya universal gitu loh. Jadi memang prosesnya kalau saya bilang dibalik gitu. Jadi memang kita mesti setelah melihat apa ciri-ciri mereka, kita bisa mengolah nilai-nilai Pancasila yang ada untuk kita carikan jalannya untuk masuk ke dalam dunia mereka. Nah ini kan sekarang sebenarnya masalah kita semua para pendidik, ya Mas Roni juga pendidik, saya juga pendidik gitu ya, adalah kadang-kadang kita tidak mampu melihat entry-nya itu. Entry-nya which is the best way gitu, enggak kita nggak bisa lihat gitu. Apalagi kita berada di sistem pendidikan formal ya, seperti saya, seperti Mas Roni, seperti guru-guru lain. Kita tuh udah framed, ya kan? Sudah frame dan sudah kayak dikasih apa ya, kacamata kuda gitu. Jalannya harus lewat sini. Nah ini yang mungkin sebenarnya membutuhkan justru diskusi dengan mereka. Kalau saya mengatakan the first thing adalah kita mengajak untuk mereka mengenal dirinya sendiri. Ini dulu. Bahkan mungkin seringkali ini juga tidak sempat dialami misalkan di institusi-institusi agama. Agama apapun. Karena sifatnya kan sama, dogmatis. Jadi kalau dogmatis pokoknya. Dan titik gitu ya. Dan titik, kamu gak usah pakai koma-koma, kamu gak usah pakai bantah. Pokoknya titik. Gitu. Kudu mesti ya. Kudu mesti, you should, nggak pakai you should, tapi you have to gitu. Nah, ini yang saya pikir kita akan mental kalau berbicara dengan Gen Z dengan cara begitu gitu loh, Mas Roni. Jadi memang kita mengarahkan dulu pada bagaimana mereka bisa mengenal diri mereka. Karena salah satu jalan untuk memperkuat karakter adalah kamu kenal dulu dengan diri kamu gitu. Kamu tahu siapa kamu berdiri di mana, kamu bangga pada siapa, kamu tidak bangga pada siapa dan sebagainya. Ini hal-hal yang kelihatan sederhana tapi sebenarnya sangat tidak sederhana dan tidak dengan mudah bisa dilakukan. Itu sih pandangan saya Mas Roni. Ada lagi yang saya dapat dari Bu Iva tentang bagaimana pendidik itu untuk mereka membuat entry
ke mereka gitu, justru dibalik, prosesnya dibalik. Saya pikir ketika guru itu bisa masuk ke mereka itu bisa dapat hatinya, wah itu udah bagus tuh untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Betul banget. Jadi kita jangan melupakan satu hal, bahwa Gen Z ini, mereka kan tadi kita sama-sama sepakat bahwa mereka adalah customer, ya. Ini dulu nih, mereka ini customer yang sharp judgment. Customer yang sharp judgment itu artinya sebagai pelanggan dari ide-ide ideologis pun, gitu loh, Mas Roni. Ya. Ini kan sebenarnya ketika kita bicara Pancasila, kita bicara ideologi, ya toh? Kita bicara ideologi. Dan kita mesti jujur untuk mengatakan, right now we are trying to market our ideology of Pancasila kepada anak-anak ini gitu. Anak-anak yang udah punya. Ya. Nah, ini anak, betul kalau pakai istilahnya ini ya, selebgram ya, seleb tweet gitu. Mengendorse. Ya betul. Kita ini mereka ini kan customer yang udah unik ya gitu. Bahkan untuk belanja ideologi pun mereka pasti punya ini sendiri. Mereka punya judgement sendiri. Nah ini yang kita para pendidik, maaf saja, seringkali tidak mau tahu judgement mereka. Apalagi kalau udah sifatnya dogmatis. Dan di situ biasanya selesai. Anak-anak kemudian hanya menganggap itu formalitas. Ya udahlah gitu. Coba tanya deh sama anak-anak yang belajar Pancasila tuh kayak cuma ya kewajiban aja gitu. Atau hafalan ya. Nah, itu. Iya. Kayak di PKN itu sempat saya lihat ada isu tuh beberapa waktu lalu, ini lebih banyak hafalannya gitu kan, lebih banyak menghafal. Betul. Ini pasal itu, dan nah itu sih yang juga jadi salah satu tantangan besar gitu ya untuk pendidikan PKN itu sendiri, guru-guru gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya ini bukan persoalan sederhana gitu. Kalau kita dari kemarin ribut aja sesama anak bangsa tuh, yang ada kejadian inilah, ada saling menganiaya atau saling tidak menghormati agama satu sama lain dan sebagainya. Kita tuh biasanya cuma ribut aja di medsos. Ribut aja, tapi nggak ada yang mau jujur untuk yuk duduk sama-sama. Sebenarnya what is wrong with all of these things gitu. Apa yang salah dengan kita mendidik mereka gitu? Apa yang salah dengan kita kok nggak nemuin entry sih buat masuk ke dunia mereka? Itu kita nggak nemuin. Nah, yes, betul. Gitu loh. How could we do gitu loh? Kita bisa bikin apa nih gitu? Enggak nemu. Saya ingin bilang, tak mungkin banyak orang yang bakal tidak, yang akan against my opinion, tapi menurut saya enggak kena tuh cara pendidikan agama gitu yang dogmatis, enggak masuk. Mereka punya dunia sendiri gitu, yang kita makin lama makin tidak kenal kalau kita tidak berusaha kenal gitu. Kenapa kita harus berusaha untuk tahu main karakter atau core karakter dari mereka, core virtues dari mereka adalah karena kita harus menemukan entry itu, gitu loh, Mas Roni, pendapat saya. Sejauh ini ada nggak maksudnya entah kebijakan atau ada program yang maksudnya membuka mindset dari para pendidik zaman now lah, saya pakai istilah pendidik zaman now karena saya rasakan nggak cuma yang guru-guru muda tapi juga termasuk yang senior lah gitu kan, sehingga mereka bisa melihat isu ini yang sebenarnya yang di highlight Ibu Iva ini memang sangat benar-benar yang krusial banget kalau menurut saya. Saya melihat banyak teman-teman yang nggak muda juga, ya nggak harus muda juga, ada dosen-dosen atau guru-guru yang senior yang mulai memahami bahwa sebenarnya kita kok nggak bisa bicara ya dengan mereka gitu. Jadi saya sering sekali kalau lagi habis ngasih ceramah pasti ada yang bertanya gitu, guru atau orang tua tuh yang bilang, Bu, kenapa ya kita tidak bisa bicara sama mereka? Ya sederhana, karena kita tidak mengenal mereka. Gitu. Kita kok nggak bisa ya bicara dengan mereka. Gitu. Kalau saya sih mengatakan bahwa yang disebut dengan kebijakan yang betul-betul sifatnya nasional, saya lihat nggak banyak dan belum banyak. Memang saya harus akui ketika Mas Menteri kita ini, Pak Mas Nadiem Makarim, mencetuskan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya.
saya agak tertegun juga karena saya bilang this is it gitu. MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu benar-benar sebenarnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Ini masih mahasiswa ya Mas, saya nggak paham kalau yang SMA ini mungkin ada program lain, tapi at least di mahasiswa. Untuk mahasiswa itu sebenarnya earlier gitu, mereka punya kebebasan belajar apa, mereka mau tahu apa, mereka mengenal dunia dan sebagainya, dan sehingga mereka wawasannya cukup untuk menghadapi berbagai persoalan ketika mereka nanti lulus. Nah, but there is some problems yang saya lihat belum siap adalah pertama sistem pendidikannya, sistem perguruan tingginya. Itu nggak siap. Karena kemudian yang dipertanyakan adalah hal-hal yang sangat teknis. Jadi bukan essence atau substance dari program itu. Program itu kan intinya membebaskan baik guru, baik dosen maupun siswa, terutama mahasiswa untuk belajar apapun yang dia mau, yang sesuai minatnya, yang sesuai keinginannya. Untuk orang bisa belajar apapun yang dia mau, sebenarnya kan kunci utamanya adalah saya kenal diri saya. Dan itu yang sebenarnya sangat masih kurang. Membuat dulu mahasiswa mengenal siapa dirinya untuk dia bisa bebas memilih. Nah, itu menurut saya sebenarnya kalau diseriusi itu bisa membuka, Mas Roni. Ini pandangan saya, bisa jadi mungkin saya naif, tapi bisa membuka kemungkinan bahwa orang akan berusaha mengenal dirinya, kemudian orang berusaha mengenal pilihan-pilihan apa yang tersedia di depan matanya, dan itu mungkin akan mengarahkan pada akhirnya kepada pemahaman bahwa kita ini satu bangsa gitu. Kita ini satu bangsa, belajar dimanapun dan belajar apapun, endingnya adalah harus membawa manfaat untuk bangsa dan negara ini. Itu kan sebenarnya gitu. Tapi apakah siap? Kan huru-haranya itu kayaknya huru-hara dan ribut-ribut gak penting itu kayaknya lebih banyak daripada orang bicara esensinya. Saya kadang-kadang udah malas lihat itu, habis lebih banyak ributnya. Sebetulnya PR-nya itu adalah sebetulnya bukan di Gen-Z itu sendiri, tapi bagaimana pendidiknya orang tua gitu ya, atau mentornya ya bisa jadi. Sistemnya juga, sistem pendidikannya. Dan ya itu yang tadi yang Ibu Iva mention itu sistem. Wah, kalau itu bicaranya itu udah gede banget, itu kayaknya perlu. Iya, betul. Tapi yang betul bagaimana anak di keluarga. Jadi kita ini sebelum jauh-jauh gitu Mas, kita sebelum jauh-jauh bicara soal bagaimana merelate dan sebagainya, sebenarnya bagaimana kita bisa menjadikan setiap keluarga itu adalah keluarga yang punya kedekatan. Itu dulu deh yang paling penting. Punya kedekatan secara psikologis dengan para Gen Z ini. Bukan hanya kedekatan, tapi juga istilahnya hubungan yang hangat, sehingga kita bisa memiliki entry masuk ke kelompok usia ini, ke cohort ini gitu. Jadi bukan persoalan fasilitas atau apa, tetapi warm relation, close relation seperti itu. Nah, dan ini juga mestinya yang diingat juga oleh para pendidik di institusi sekolah. Pandangan saya sih begitu. Harus holistik gitu ya, untuk gimana semua terlibat gitu ya, engage dengan mereka untuk ya itu untuk membuat entry itu bisa masuk gitu ya. Ini kayaknya sepertinya ini ya baru awal gitu ya, baru ibaratnya starting, tetapi karena ini ya memang nggak sederhana. Saya juga memahami apa yang disampaikan Bu Iva itu, Pak, itu sesuatu yang menjadi PR di semua pihak ya, terutama saya setuju banget juga dimulai dari keluarga gitu ya, karena mereka apalagi saat ini ya paling banyak kan dalam family ya, dalam rumah, dalam keluarga. Iya, jadi keluarga kan menjadi tumpuan utama gitu ya, karena selama masa pandemi ini terutama sebenarnya semua orang kembali ke keluarga, tetapi itu memang nggak sukses semua sih, nggak berarti semuanya sukses. Ada yang justru tambah anxiety dengan harus berada di keluarga dengan waktu yang lebih panjang misalnya. Tapi kita bisa lupakan itu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana Gen Z ini bisa dirangkul pertama oleh keluarga. Jadi kalau keluarganya sendiri sudah
tidak punya niatan merelate karakter atau nilai Pancasila kepada kohort ini, ya saya pikir ya udah selesai gitu. Karena niatan pertama, upaya pertama itu harus ada di family, baru nanti sebenarnya sekolah juga akan mendukung. Seperti itu mestinya. Sebetulnya mereka itu sudah ada juga karakter-karakter yang ibaratnya yang sudah mereka miliki. Kayak mereka juga, kalau nggak salah, Bu, saya pernah baca bahwa generasi ini juga kekuatan dalam hal itu, mereka solidaritasnya tinggi. Jadi dalam hal kemajemukan, keberagaman, apalagi kan nggak cuma di Indonesia gitu, di luar mereka main game dengan anak-anak dari Singapura, Malay gitu kan, sudah dari benua Eropa, Amerika. Jadi sebetulnya mereka itu sudah open lah gitu kan. Ini sudah entry juga sebetulnya. They were born in diversity gitu kan, karena mereka lahir dalam keanekaragaman gitu. Iya, jadi sebetulnya udah mudah ya untuk membawa mereka ke Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, sebenarnya itu untuk satu hal itu sebenarnya akan lebih mudah, tapi karena yang tinggal kita sebenarnya menerbitkan the pride gitu. Rasa bangga terhadap apa yang mereka alami dan latar belakang mereka saat ini. Kira-kira sih sebenarnya kurang lebih seperti itu. Ya, anak saya sempat waktu dia belajar suku-suku, dia bilang, "Pak, saya ini suku apa?" Saya bilang, "Kamu sebenarnya ada campuran-campuran juga ya." "Enggak, saya milih salah satu." Nah itu sih, jadi mereka ya melihat ini identitas gitu ya. Ya, betul sekali, melihat identitas sekali. Jadi sebenarnya ini kalau saya sih melihatnya kalau pembicaraan ini sebenarnya memang sangat cukup besar gitu loh, Mas Roni. Artinya ada banyak faktor di sini. Tetapi yang paling penting kalau menurut saya adalah kita sudah memulai sebuah pembicaraan yang cukup jujur bahwa gitu. Ini sebenarnya kan orang banyak nggak mau jujur nih kalau bicara ini nih. Jadi kayak wah harus kenal, wah harus gitu. Ini kalau yang ngomong harus gini nggak kena nih gitu loh. Jangan harus kudu pokoknya gitu tuh. Udahlah kita terus udah mental gitu ya. Nah kita sudah memulai sebuah pembicaraan yang jujur bahwa kita belum lihat kan bagaimana bisa masuk dan merelate. Kita belum bicara karakternya, kita bagaimana merelate dulu Pancasila itu dengan dunia mereka gitu. Kita harus jujur untuk mengakui bahwa kita sibuk cari-cari jalan. Kita sibuk nih cari entry-nya seperti apa gitu. Nah, ini menurut saya sebenarnya kalau semua pihak mampu duduk seperti kita, berbicara jujur bahwa kita nggak menguasai loh, kita harus dengar dari kohort itu langsung, saya pikir kita nggak akan banyak kehilangan nilai-nilai Pancasila itu. Gitu sih kalau menurut saya. Iya, jadi ini sudah merupakan bagian closing statement ya, Dok. Ibu Iva. Iya. Atau ada yang mau ditambah lagi, Bu? Enggak. Kalau saya itu aja. Itu aja udah berat. Iya. Wah, kalau gitu saya pikir wah ini bisa berlanjut lagi dong ini Bu ya. boleh aja. Asal waktunya ada. Oke. Iya. Baik, Thank you Mas so much, Roni. Bu Iva. Sama-sama. Yang sudah hadir, yang sudah memberikan, saya pikir pemaparan yang sangat cerdas, bernas gitu ya, insight-insight yang. Enggak lah. Iya. Thank you. Sesuai dengan bidangnya Ibu. Ya. Saya juga senang karena kita semua butuh untuk apa ya, saling berbicara dengan satu sama lain dalam artian agak kurang gitu kita biasanya kan men-share hal-hal seperti ini. Kita sibuk-sibuk aja sendiri ngomong di medsos, terus komen-komen, tapi nggak pernah kan benar-benar berbicara dalam sebuah frame yang yuk sama-sama kita sepakati dulu. Kalau saya sih selalu bilang, saya selalu siap lah kalau bicara soal ini. Bagaimanapun salah satu tugas dari kami yang mempelajari karakter kita kan Mas Roni juga pelajari karakter adalah men-share hal ini supaya kita sama-sama bisa membangun karakter yang baik untuk generasi muda kita gitu deh kira-kira gitu kira-kira Mas Roni ya. Iya, saya pikir ini sudah orang Jaksel bilang sudah agak deep gitu ya dibanding hanya sekedar cuitan-cuitan gitu kan. Saya pikir wah ini kayaknya kurang deep, perlu nih ya kongko ya. Thank you so much sekali lagi Bu Iva. Thank you so much, sama-sama Mas. Ya, sukses ya, God bless you and your family ya.
Thank you, Mudah-mudahan God bisa, bless you too. lanjut dalam kongko di waktu yang akan Siap datang. siap siap. Oke, baik Mas Roni, Iya, saya live ya. oke. Thank Iya you, silakan. bye-bye. Yo, Iya. selamat malam.